قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إخوة الإسلام saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama untuk bisa datang beribadah di dalam Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Masjid Rasulullah merupakan masjid yang fondasinya adalah iman dan taqwa. Setiap mereka yang bisa beribadah di dalamnya seolah-olah merasakan keimanan yang ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara kewajiban kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan karunia adalah bagaimana kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara rasa syukur yang tidak boleh kita lupakan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan meyakini semua nikmat yang Allah berikan kepada kita bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan di antara ikatan kita dengan Allah. Semua yang Allah berikan kepada kita bersumber dari Allah. Dan kita tidak ada daya dan upaya di sana. Maka sebuah kalimat yang selalu kita ucapkan, la haula wa la quwwata illa billah. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kalaulah bukan Allah memberikan kepada kita karunia, Allah hadiahkan kepada kita nikmat yang luar biasa, maka kita tidak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kala itulah kita ingat kepada firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin famin Allah." Tidak ada satupun nikmat yang ada pada diri kalian kecuali semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Itu poin pertama, bentuk kita bersyukur kepada Allah. Sehingga salah satunya kita datang ke kota Madinah, ingin beribadah di Mekah, itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih kaya dari kita banyak, yang lebih sehat dari kita juga banyak, yang lebih mampu dari kita juga banyak. Namun kita yang dimampukan oleh Allah untuk bisa datang ke tanah haram Makkah dan Madinah untuk beribadah kepadanya dalam rangka mengharapkan dan mendapatkan keridhaannya, maka itu semua harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk kedua, ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan lisan dan ucapan. Dikala Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita nikmat yang luar biasa ini, maka seorang muslim mereka tidak akan henti-hentinya mengucapkan alhamdulillah wa qalu alhamdulillah, dan mereka senantiasa mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah nikmat kesehatan. Alhamdulillah nikmat kesempatan bisa berada di kota Mekah Madinah. Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah, dan ini merupakan yang terberat di antara yang pertama dan kedua, yaitu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwatul Islam, ketika ada orang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian mereka tidak beribadah kepada Allah, walaupun siang dan malam mereka mengucapkan alhamdulillah, maka sejatinya mereka belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk rasa syukur yang paling berat di antara yang pertama dan yang kedua. Yang pertama, kita mengakui nikmat Allah. Semua kita mengakui nikmat yang ada adalah milik Allah.
Yang kedua, kita mengucapkan alhamdulillah. Mudah bagi kita mengucapkan alhamdulillah. Yang ketiga, yang paling berat, sehingga Allah sebutkan wa qalilun min ibadiyasy syakur. Yang bersyukur itu sedikit. Kenapa yang bersyukur itu sedikit? Karena yang bersyukur yang sebenarnya adalah mereka yang beribadah kepada Allah. Mereka yang diberikan nikmat harta, kemudian mereka jauh dari rumah Allah, artinya mereka tidak bersyukur kepada Allah. Walaupun siang dan malam mereka mengucapkan alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan i'malu. I'malu artinya beramalah kalian, beribadahlah kalian. I'malu ala Daud syukra. Sebagaimana beramalnya keluarga Nabi Daud ketika mereka melakukan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir ayat Allah menyebutkan wa qalilun min ibadiyah asy-syakur. Yang bersyukur sebenarnya itu sedikit sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ikhwatul Islam, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menggabungkan antara syukur dengan ibadah. Mereka yang bersyukur pasti beribadah. Mereka yang beribadah maka mereka sudah pasti bersyukur. Kalau ada yang bersyukur namun tidak beribadah, maka tidak bersyukur namanya. Sehingga di dalam doa yang selalu semuanya kita hafal, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Wa syukrika wa husni ibadah. Syukur ya Allah, berikan kepada kami untuk menjadi hamba yang bersyukur. Wa husni ibadah, agar kami juga senantiasa memperbagus ibadah kepadamu. Di dalam doa lain Nabi SAW mengajarkan kepada sahabat Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi mengajarkan kepadanya, Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma inni as'aluka mujibata rahmatik wa 'azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matik wa husna ibadatik. Dua kalimat yang tidak dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat yang Allah sebutkan di surah Al-Kabut, wa'budu washkurulah. Antara ibadah dan syukur dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Artinya ikhwatul Islam, ketika Allah berikan kepada kita nikmat, bisa berada di Madinah, bisa berada di Mekah untuk beribadah kepada Allah, maka manfaatkanlah semaksimal mungkin untuk mendapatkan keridhaan Allah dengan memperbanyak ibadah yang ada di dalamnya. Ibadah apa saja, terutama ibadah salat yang kita lakukan di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah bagaimana senantiasa mengucapkan salam dan salawat kepada Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Man shalla alayya salatan mukhlishan min qalbi." Barang siapa di antara umatku yang mereka bersolawat betul-betul ikhlas dari dalam hatinya. Artinya kita bersolawat kepada Nabi betul-betul karena ingin beribadah kepada Allah. Harapan dan tujuan yang lain itu yang nomor dua. Yang pertama adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang setiap ibadah yang kita lakukan itu pertama kali tujuannya adalah karena Allah. Kemudian apabila ada janji setelahnya, itu bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bukan itu tujuan kita pertama, tetapi yang pertama yaitu mukhlishan min qalbi. Nabi menyebutkan barang siapa yang sholawat satu kali tapi ikhlas di dalam hatinya, maka ada minimal 4 yang Allah berikan kepadanya. Yang pertama, sallallahu alaihi biha asyra. Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Orang yang bersolawat 1 kali kepada Nabi, Allah yang bersolawat kepadanya 10 kali. Mana kita yang lebih butuh? Kita bersolawat kepada Nabi atau Allah yang bersolawat kepada kita? Mana yang kita butuhkan? Allah yang bersolawat kepada hambanya. Dan itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya 10 pahala. Dengan 1 selawat yang tadi masih dia ucapkan. Karena 1 selawat yang ikhlas, 1 selawat ada 4 pahala di dalamnya. Yang pertama, Allah yang berselawat kepadanya. Yang kedua, Allah berikan 10, bukan 1, 10 pahala. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala hapuskan 10 dosa. Dan yang keempat, Allah berikan kepadanya 10 derajat dibandingkan dengan yang lainnya. Apakah setelah kita mendengarkan hadis yang mulia ini, kita masih lalai mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucapkan salawat kepada baginda Nabi yang mulia? Minimal 1 hari kita mengucapkan salawat kepada Nabi itu 20 kali. Itu kadar minimalnya.
sebagaimana yang tertera di dalam zikir pagi dan sore. Di dalam zikir pagi dan sore, zikir yang tidak boleh kaum muslimin melewatkannya. Dan kalau bisa tidak ada di antara kita kecuali ada di dalam bukunya, ada di dalam tasnya, ada di dalam sakunya, zikir pagi dan sore, karena itu semuanya diajarkan oleh Nabi untuk kemaslahatan kita. Dan di antara salah satu yang ada di dalamnya adalah berselawat kepada Nabi 10 kali di pagi hari dan 10 kali di sore hari. Artinya minimal kita berselawat 20 kali, itu minimalnya. Maksimalnya semakin banyak, maka tentu semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baiti wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ahli baiti wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu masih bercerita tentang bagaimana akhir daripada kehidupan baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak pantas rasanya seorang muslim mereka tidak mengetahui tentang nabinya, terutama bagaimana Nabi meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga manusia biasa. Namun ada perbedaan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhir surah Al-Kahfi, "Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilai." Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu, ana basyarum mislukum, aku ini adalah basyar, manusia sama dengan kalian. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sama dengan kita. Bagaimana Allah menciptakan Nabi, sebagaimana Allah menciptakan manusia yang lainnya, semuanya sama. Karena Allah sendiri yang menyebutkan Nabi itu sama dengan manusia biasa. Tapi ada perbedaan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam yuha ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu kepadanya. Makanya ikhwatul Islam, ada kekhususan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh manusia biasa, walaupun Nabi adalah manusia biasa. Kita menyebutkan Nabi manusia biasa, namun Nabi berbeda dengan manusia biasa. Di antara salah satu yang menyebutkan kepada kita bagaimana perbedaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di akhir kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satunya ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan di antara salah satu yang dilakukan dan sering dilakukan oleh Nabi adalah berziarah ke kuburan Baqi' dan berziarah ke kuburan syuhada Uhud. Dua tempat yang dianjurkan bagi kaum muslimin tidak meninggalkan kota Madinah kecuali mereka sudah berziarah ke sana. Untuk perkuburan Baqi' ikhwatul Islam, alhamdulillah tidak jauh dari Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa kita lakukan terutama dikala kita ingin masuk ke dalamnya di pagi hari setelah sholat subuh atau setelah kita melakukan salat asar. Dua kesempatan ini dianjurkan atau diberikan kepada kita kesempatan untuk masuk ke dalamnya. Tapi di waktu yang lain mungkin kita berziarah dari luar saja. Karena bagaimanapun ikhwatul Islam, berziarah kita masuk ke perkuburannya, menyaksikan saudara kita yang dikuburkan, atau kita berziarah dari luar sama saja, doanya sama. Namun yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah mengucapkan doa dan mengikuti arahan dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, terutama adab-adab yang kita lakukan untuk berziarah ke perkuburan kaum muslimin. Kalau seandainya ada adab yang harus kita jaga dikala kita berziarah ke perkuburan kaum muslimin, maka ketahuilah di perkuburan Baqi' yang ada di sana adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada putra Nabi, di sana ada putri Nabi, di sana ada sahabat Nabi, di sana ada orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana dikuburkan kurang lebih 10.000 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikuburkan orang-orang yang meninggal, baik yang berasal dari kota Madinah atau mereka yang berasal dari luar Madinah, terutama bagi mereka yang meninggal di kota Madinah. Karena memang Nabi menyebutkan, "Man istata'a minkum an yamuta bil Madinah falyamut biha." Barang siapa di antara kalian, dan ini merupakan di antara salah satu keutamaan kota Madinah, kalau ada di antara kalian yang bisa wafat di kota Madinah, maka wafatlah di sana. Artinya apa ikhwatul Islam? Kalau ada di antara kalian yang bisa tinggal di kota Madinah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tinggallah sampai dia wafat di sana. Karena semua mereka yang wafat di kota Madinah, semuanya
Tentunya bagi mereka yang beriman kepada Allah dan mereka yang beriman kepada Rasulnya, semua mereka yang wafat di kota Madinah, maka pasti akan diberikan syafaat oleh Allah melalui Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi akan bersaksi kepada Allah bahwa fulan bin fulan wafat di kota Madinah. Sehingga kadang-kadang kita melihat sebahagian saudara kita kaum muslimin, banyak di antara mereka yang wafat di kota Madinah, dan tentunya mereka mendapatkan kabar gembira dari baginda Nabi yang mulia. Nabi akan memberikan syafaat atau Nabi akan menjadi saksi bagi mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kewajiban kita adalah bagaimana kita berziarah ke sana, karena Nabi selalu berziarah ke kuburan Baqi'. Kemudian ketika terakhir kali Nabi sallallahu alaihi wasallam berziarah, ibunda kita Aisyah menyebutkan, raja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-Baqi'. Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari Baqi'. Dikala Nabi berziarah ke kuburan Baqi' tersebut, fawajadani wa ana ajidu suda'an fi ra'si. Kemudian Nabi pulang dan Nabi menjumpaiku dalam keadaan sakit kepala, kata ibunda kita Aisyah. Dan Aisyah mengatakan, ketika melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang dari berziarah, wa ana aqul wa ra'sa. Kalimat wa ra'sa ini adalah ingin mengambil perhatian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alangkah sakitnya kepalaku, kata ibunda kita Aisyah. Tujuan Aisyah mengatakan seperti ini untuk mendapatkan perhatian dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau untuk antara suami dan istri. Bisa jadi untuk dipijit atau yang semisalnya. Warasa, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, ketika ibunda kita Aisyah mengatakan yang demikian, faqal, maka Nabi pun mengatakan, bal ana ya Aisyah warasa, tetapi wahai Aisyah, yang sakit kepala itu adalah diriku. Itu adalah awal sakit yang dirasakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, Nabi adalah orang yang diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu orang yang kuat. Kekuatan Nabi kalau dibandingkan dengan manusia biasa sangat kuat sekali. Anas bin Malik radhiyallahu taala menyebutkan, kalau dibandingkan antara kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekuatan yang Allah berikan kepada Nabi 30 sampai 40 kali lipat dibandingkan dengan manusia biasa. Namun kita juga harus ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa sakit kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakit tersebut juga berlipat ganda dibandingkan dengan manusia biasa. Dikala Allah berikan kekuatan yang lebih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun rasa sakit yang Nabi rasakan juga dibandingkan dengan manusia biasa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama kali menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit adalah sepulangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perkuburan Baqi'. Apa yang menyebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit? Tentunya kita bertanya-tanya, karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam jarang sakitnya. Di antara salah satunya ikhwatul Islam adalah hadis yang juga dibawakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, hadis ini merupakan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Karena memang biasanya ikhwatul Islam, Aisyah radhiyallahu taala anha, sebagaimana yang kemarin telah kita sebutkan, Aisyah adalah di antara istri Nabi, merupakan hikmah dari Allah. Karena pernikahan Nabi dengan ibunda kita Aisyah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat kapan Aisyah lahir. Kemarin kita bertanya kapan Aisyah lahir. Aisyah ini lahir ikhwatul Islam kurang lebih ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dipulaukan. Kita tahu dikala Nabi dipulaukan, atau kalau bahasa kitanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaikat. Kapan Nabi dibaikat oleh orang-orang Mekah? Ada yang tahu? Nanti cari sendiri ya. Nah, di waktu itulah Aisyah radhiyallahu taala anha lahir. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan ibunda kita Aisyah sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah itu sendiri. Aisyah menceritakan tentang dirinya. Hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi diriku ketika aku berumur 6 tahun, yaitu kurang lebih 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke kota Madinah. Kemudian Nabi bergabung hanya menikah, karena memang menikah itu tidak mesti bergabung. Menikah, akad nikah, kemudian Nabi di rumahnya, Aisyah bersama keluarganya, tapi mereka sudah menikah. Dan siapa yang memerintahkan Nabi SAW menikah dengan Aisyah? Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan. Kita harus tahu pernikahan Nabi dengan Aisyah adalah atas perintah Allah. Dan kita juga harus tahu, sebelum Nabi menikah dengan Aisyah,
Aisyah sudah pernah dilamar oleh orang lain. Artinya apa kalau sudah pernah dilamar? Berarti memang tradisi orang terdahulu, memang mereka menikah biasa. Makanya Imam Syafi'i, selalu kita menyebutkan perkataan Imam Syafi'i, barang siapa yang mempermasalahkan pernikahan Nabi dengan Aisyah, maka mereka adalah orang-orang yang tidak tahu tentang bagaimana keadaan orang-orang Arab, terutama di zaman Nabi SAW. Mudah saja jawaban daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Menikah iya, tapi bergabung belum. Artinya Aisyah dinikahi oleh Nabi dikala dia berumur 6 tahun, dan itu 1 tahun sebelum hijrah. Karena Nabi SAW mulai satu rumah dengan Aisyah pada tahun kedua Hijriah. Berarti kapan Aisyah lahir? Nah, kapan Aisyah lahir? Berapa? 6 tahun. Sebelum 9 Hijriah. Iya, kapan sebelum 9-nya? 6 tahun setelah biasa. Berapa? 6 tahun setelah biasa. 613. Kalau hijrahnya berapa? Sebelum 9-nya berapa? 6 Hijriah atau 5? 6 ya? Insyaallah. Barakallahu fiik, Allah jika khairan. Silakan. Allah jika khairan. Tadi ikhwatul Islam, Aisyah radhiyallahu taala anha, tadi kata di awal kita menyebutkan Aisyah ini menikah dengan Nabi itu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang harus kita ketahui. Tentunya ada rahasia di sana. Kenapa rahasianya ikhwatul Islam? Aisyah itu adalah satu-satunya istri Nabi, kalau bahasa kitanya yang pikir, yang perawan, kemudian yang kecil dan yang paling kuat hafalannya. Makanya di antara salah satu rahasia Allah, Aisyah ini tidak punya keturunan. Di antara salah satu rahasianya Allah menyediakan orang-orang yang akan menjaga agamanya. Dan di antara salah satu mereka yang akan menjaga agama Allah, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan rumah tangga. Bagaimana kita tahu tentang rumah tangga Nabi SAW? Bagaimana kita tahu tentang tidur Nabi? Bagaimana kita tahu tentang wudhu Nabi? Bagaimana kita tahu tentang salat Nabi? Kecuali dinukilkan oleh keluarga Nabi itu sendiri. Bisa dipahami? Aisyah itu ikhwatul Islam adalah orang yang nomor 2 paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW, terutama di dalam kutubus sittah, Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah. Siapa yang paling banyak meriwayatkan? Yang pertama Abu Hurairah. Yang kedua paling banyak meriwayatkan siapa? Ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah itu bukan main-main. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal yang cemerlang. Betul-betul dia itu ulamanya dari kalangan sahabiat. Makanya dikala Nabi meninggal, sahabiat Nabi SAW, kalau mereka ada masalah, mereka mengadu kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Seolah-olah perintah Allah menikah dengan Aisyah kepada Nabi SAW adalah salah satunya alasan Allah untuk menjaga agama, terutama yang berkaitan dengan masalah rumah tangga. Bagaimana kita tahu keluarga Nabi? Bagaimana kita tahu cara mandi Nabi? Bagaimana kita tahu cara Nabi di dalam rumahnya? Tidak ada yang tahu kecuali dari hadis ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ikhwatul Islam, begitu juga dengan wafatnya Nabi SAW, kita tahu kalau Nabi sakit, di mana Nabi SAW berdiam? Di rumah keluarganya. Bukankah Nabi SAW senang tinggal sakit, bahkan wafat di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha? Makanya hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir kehidupan Nabi SAW banyak diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Tadi hadis yang pertama, Nabi sakit kepala, dan itu adalah awal sakitnya Rasulullah SAW. Siapa yang menyebutkan kepada kita? Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu juga, apa penyebab sakit kepala Nabi SAW? Tidak mungkin sakit kepala tiba-tiba demikian begitu saja, pasti ada penyebabnya. Nah, Aisyah kembali menyebutkan dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, karena Nabi SAW yaqulu fi maradhihi alladhi mata fihi. Nabi SAW mengatakan dikala Nabi sakit, yang mana sakit inilah yang akan mengantarkan Nabi SAW untuk berpisah dari dunia selama-lamanya. Ya Aisyah, apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Tentunya ini cerita Nabi dengan ibunda kita Aisyah. Ya Aisyah, karena memang sebagaimana tadi yang kita sebutkan, Aisyah yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi, karena meriwayatkan hadis Nabi itu butuh hafalan yang kuat. Aisyah itu orang yang paling kuat hafalannya. Kalau kita tahu bagaimana kekuatan hafalan Imam Abu Hanifah, kalau kita ingat bagaimana kekuatan hafalan Imam Malik yang meninggal pada tahun 179 Hijriah, Imam Abu Hanifah yang meninggal pada tahun 150 Hijriah,
Kalau kita ingat bagaimana kuatnya hafalan Imam Syafi'i yang meninggal pada tahun 204 Hijriah. Kalau kita tahu bagaimana kuatnya hafalan Imam Ahmad, semua mereka itu kalah dengan hafalan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Sehingga hadis-hadis ini, terutama para sahabat Nabi, mereka yang menukilkan hadis dengan kita, antara huruf waw dengan huruf fa saja, huruf waw dengan huruf fa, itu mereka bisa membedakannya. Satu huruf saja mereka tidak salah. Begitulah bahasanya. Seperti misalnya yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari kita tahu bagaimana kekuatan hafalannya. Imam Bukhari adalah gurunya Imam Muslim. Gurunya Imam Bukhari adalah Imam Ahmad. Gurunya Imam Ahmad adalah Imam Syafi'i. Gurunya Imam Syafi'i adalah Imam Malik. Gurunya Imam Malik adalah Nafi'. Nafi' gurunya adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar gurunya Rasulullah SAW. Mereka itu antara huruf waw dengan huruf fa. Misalnya wa akhbarani atau fa akhbarani, itu mereka tidak salah di sana. Makanya kalau kita lihat bagaimana ulama hadis, terutama dulu, mereka lebih kencang dari semua alat yang ada. Jadi kita tidak boleh menganggap bagaimana para ulama. Kalau demikian keadaannya para ulama, bagaimana keadaannya sahabat Nabi yang mulia? Kalau demikian keadaannya sahabat, bagaimana orang-orang yang meriwayatkan hadis dari Nabi, terutama ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadis Nabi itu, kalau kita mau hafal, langsung sanadnya, langsung matanya. Orang terdahulu, kalau mereka yang meriwayatkan matan saja, itu tercela. Harus ada sanadnya. Dan yang paling berat itu sanadnya. Kalau matan, semua orang mudah menghafalnya. Tapi dengan sanadnya, disitulah butuh ilmu khusus. Makanya orang-orang terdahulu, ikhwatul Islam, salah satunya ibunda kita Aisyah, membawakan ribuan hadis Nabi SAW, itu ibarat dia membaca qul huwallahu ahad saja. Artinya begitulah, di antara salah satu alasan Allah Subhanahu wa taala menjaga agama, terutama yang berkaitan dengan rumah tangga baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, itulah rahasianya mengapa Allah pilihkan ibunda kita Aisyah menikah dengan Nabi. Allah yang perintahkan dari langit ke-7 sana untuk menjaga agama Allah itu sendiri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu yang menyebabkan Nabi, kita kembalikan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Dia mengatakan, ya Aisyah, ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu bi Khaybar. Wahai Aisyah, sekarang aku masih merasakan sakitnya makanan yang pernah aku makan di Khaybar. Fa hadza awan wajadtu qita'u adhuri min dalika as-sum. Dan sekarang waktunya. Dan ini adalah waktunya aku mendapatkan uratku terputus akibat makanan yang pernah dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala terjadi perang Khaybar. Artinya ikhwatul Islam, yang menyebabkan Nabi sakit kepala adalah makanan yang pernah dimakan oleh Nabi dikala terjadi perang Khaybar. Sehingga kita harus tahu apa yang terjadi kepada Nabi dikala terjadi perang Khaybar, karena dari situlah awal di mana Nabi merasakan rasa sakitnya. Kapan terjadi perang Khaybar? Tahun ke-5, tahun ke-6, atau tahun ke-4, sama tahu kapan terjadi perang Khaybar? Karena ini cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana rasa sakitnya, ma azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltuhu bi Khaybar. Makanan yang aku makan dulu di Khaybar, sekarang aku rasakan bagaimana sakitnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada ibunda kita Aisyah. Sehingga kita harus tahu kapan terjadi perang Khaybar dan apa yang terjadi di perang Khaybar dan makanan apa yang dimakan oleh Nabi ketika terjadi perang Khaybar. Kapan terjadi perang Khaybar? Tahun ke-7 Hijriah. Berarti tahun ke-7 Hijriah ini Nabi meninggal tahun berapa? Tahun ke-11, awal tahun ke-11. Berarti 3,5 tahun atau kurang lebih 4 tahun lamanya Nabi SAW merasakan akibat daripada makanan yang pernah dimakan oleh Nabi dikala terjadi perang Khaybar. Nah, ikhwatul Islam, kita sebutkan sedikit, perang Khaybar ini merupakan perang di mana Khaybar itu adalah bentengnya orang-orang Yahudi yang sudah diusir oleh Nabi SAW dari kota Madinah. Orang Yahudi ini mereka selalu membuat makar untuk Nabi SAW. Mereka tidak pernah membuat hidup Nabi tenang. Mereka pula lah yang berkhianat kepada Nabi SAW ketika terjadi perang Khandaq tahun ke-5 Hijriah yang disebut dengan perang Al-Ahzab. Perang Al-Ahzab itu ikhwatul Islam artinya perang sekutu, yang mana musuh Nabi bersekutu melawan Nabi di kota Madinah.
yang dari Mekah, kabilah-kabilah yang ada di Mekah, orang-orang Yahudi yang ada di dalam Madinah, sehingga musuh Nabi dari dalam dari luar. Dan itu merupakan momen yang sangat berat sekali dirasakan oleh Nabi. Allah sendiri yang menyebutkan hunalika batuliyal mu'minun, hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Di saat itulah Allah uji kaum muslimin dan mereka digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Artinya, dikala terjadi perang Khandaq, betul-betul ujian yang luar biasa dirasakan oleh sahabat Nabi. Kenapa tidak? Dari luar ada musuh, dari dalam yaitu orang-orang Yahudi berkhianat kepada Nabi SAW, bersekongkol dengan mereka, orang-orang musyrikun. Kemudian setelah terjadi perang ini dan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin, maka semua orang Yahudi diusir. Mereka diusir dari Madinah karena mereka berkhianat kepada Nabi SAW. Kemudian akhirnya mereka pergi ke Syam. Ada di antara mereka yang pergi kemana? Salah satunya tempat mereka adalah Khaybar. Khaybar ini menjadi benteng dan pertahanan yang sangat kuat. Pada tahun ke-7 Hijriah, Nabi SAW pergi ke sana untuk membebaskan Khaybar karena kaum musyrikun atau orang-orang Yahudi mereka tidak pernah berhenti memusuhi Nabi SAW, sehingga Nabi pergi ke sana. Kemudian dikala Nabi pergi ke sana, dikepunglah Khaybar, namun belum kunjung diberikan kemenangan oleh Allah. Sampai akhirnya Nabi mengatakan, la'utiyanna rayata ghadan, besok aku akan berikan panji kepemimpinan perang kepada seseorang. Nabi tidak menyebutkan namanya, Nabi menyebutkan sifatnya. Rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh. Seorang laki-laki yang sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya. Allah pun sayang kepadanya, Rasul pun sayang kepadanya. Itu kata Nabi SAW di malam hari. Ketika Nabi SAW mengatakan yang demikian, para sahabat ini bingung, heran. Mereka ingin mengetahui siapa sih yang akan diberikan panci kepemimpinan oleh Nabi SAW. Karena orang yang akan menjadi pemimpin di Khaybar ada orang yang mulia, sifatnya sifat yang mulia. Allah sayang, Nabi sayang. Dia sayang kepada Allah, dia sayang kepada Nabinya. Artinya seorang penduduk surga. Karena Allah tidak mungkin sayang kepada seorang hamba kecuali Allah tahu bagaimana akhir daripada kehidupannya, dan sudah pasti dia dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat mereka berebutan, siapa kira-kira yang ini dilakukan atau yang dijadikan pemimpin oleh Nabi SAW. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku tidak pernah berharap menjadi pemimpin kecuali di malam ini, di malam yang Nabi menyebutkan bahwa besok Allah akan berikan kemenangan kepada kita melalui seorang laki-laki yang sayang kepada Allah, sayang kepada Rasulnya. Allah dan Rasulnya pun sayang kepada dirinya. Kemudian tiba-tiba keesokan harinya, yang mana pada malam harinya para sahabat mereka tidak tidur karena semuanya mengharapkan Nabi menunjuk dirinya. Di pagi harinya, ikhwatul Islam, para sahabat mereka berbondong-bondong melihatkan wajahnya kepada Rasulullah. Semoga harapannya mereka dipilih untuk menjadi pemimpin. Karena siapapun yang menjadi pemimpin pada waktu itu pasti menang. Pasti menang. Kemudian tiba-tiba dikala para sahabat berkumpul di hadapan Nabi, maka harapan para sahabat patah semuanya karena ungkapan Nabi, Aina Ali, mana Ali bin Abi Thalib. Artinya tidak akan ada sahabat yang di depan Nabi ditunjuk oleh Nabi. Sehingga harapan mereka pun tidak bisa lagi untuk menjadi pemimpin di dalam perang Khaybar ini. Nabi mengatakan, mana Ali. Nah, para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, Ali sedang sakit. Karena memang Ali pada waktu itu sedang sakit matanya. Dan dia tidak lagi bisa melihat. Kemudian Rasulullah mengatakan, panggil dia ke sini. Maka para sahabat pun membawa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan matanya sakit. Kemudian kalau mata sakit tidak mungkin menjadi pemimpin. Bagaimana dia memimpin kaum muslimin kalau dia tidak bisa melihat? Yang mana pada akhirnya ikhwatul Islam, Nabi memanggil dirinya. Kemudian Nabi agak sedikit meludah ke matanya. Ludah itu ludah yang sedikit keluar butiran air kecil-kecil, bukan meludah ya. Kalau meludah keluar banyak, tapi nafas namanya. Itu bahasa kitanya? Gerimis ya, gerimis air ludah kalau bahasa kitanya. Seperti kalau biasanya kita sebelum tidur apa yang kita lakukan? Baca Qul huwallah, baca Qul a'udzu falaq, baca Qul a'udzu binnas. Kemudian kita gerimis-gerimiskan air ludah tersebut di tangan, kemudian kita oleskan. Bukankah seperti itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi itu untuk kita pribadi, bukan untuk orang lain. Nah, begitu juga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit memberikan air ludah ke mata Ali bin Abi Thalib.
Nah, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang demikian, maka Ali bin Abi Thalib tidak pernah lagi merasakan sakit mata sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya karena keberkahan air ludah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita harus selalu mengulang, itu air ludah Nabi, bukan air ludah kita. Jadi kalau ada yang sakit matanya, sini matamu, aku ludahi. Yang sakit malah menjadi buta. Dan itu kejadian fakta demikian ikhwatul Islam. Tidakkah kita tahu cerita yang selalu kami sampaikan, kisah Musailamah. Kita tahu Musailamah Al-Kadzdzab, Nabi yang mengaku Nabi di zaman Nabi. Dia satu zaman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia mengaku Nabi di sebuah daerah yang bernama Yamamah. Bahkan dia pernah menulis surat kepada Nabi. Aku Nabi, kamu juga Nabi. Kita bagi dua tanah ini. Begitu suratnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaumnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jelas Nabi yang diberikan wahyu oleh Allah dan mukjizat yang luar biasa yang selalu diperlihatkan atau yang dilihat oleh sahabat-sahabatnya. Sehingga umatnya Musailamah juga menuntut kepada Musailamah, kalau Nabi yang ada di sana di Mekah Madinah ada mukjizatnya, kamu apa pula mukjizat kamu wahai Musailamah? Dan itu biasa, karena memang apabila ada orang yang mengaku Nabi, tentu umatnya meminta apa tandanya. Musailamah juga diminta tanda. Apa kata Musailamah? Apa yang dilakukan oleh Nabi yang ada di Mekah Madinah tersebut? Maka kaumnya mengatakan, Nabi yang ada di sana, kalau seandainya ada anak kecil yang tidak tumbuh rambutnya karena penyakit, kemudian dipanggil, diusap oleh Nabi, ditiup oleh Nabi, maka langsung sehat dan tumbuh rambutnya. Apa kata Musailamah? Cari anak yang sakit, bawa ke sini, yang tidak tumbuh rambutnya. Maka dicarilah anak, kemudian dilakukan sebagaimana dilakukan oleh Nabi. Tapi berbeda akhirnya. Kalau Nabi jadi sehat, kalau dia yang tadi sehat semakin sakit. Oleh Musailamah Al-Kadzdzab. Artinya ikhwatul Islam, ada kekhususan yang tidak boleh kita lakukan kecuali hanya Nabi itu sendiri. Apalagi masalah meludah ini ikhwatul Islam. Ini ada, maaf ya, ini air Zam-Zam. Ini berapa harganya? Kalau di sini berapa ini? Gratis. Kalau di kita berapa harganya? Mungkin anggaplah ini harganya, kalau secawan ini harganya mungkin 20.000. 20.000. Tapi kalau di ludah berapa harganya? Kadang ada yang di ludah harganya menjadi 100.000, padahal sudah kotor. Yang ludah barokah itu adalah ludah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan ludah manusia. Bisa dipahami atau tidak? Karena apabila ada orang yang mengatakan air ini harganya 20.000, kemudian ditambah ludah menjadi 100.000, berarti seolah-olah orang yang melakukan demikian memuji dirinya sendiri. Bukankah Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum? Jangan kalian puji diri kalian, karena kita ini tidak ada jaminan. Kalau Nabi sudah maksum, ada jaminannya. Kalau orang lain tidak ada satupun, tidak ada satupun. Makanya selalu kita contohkan. Dahak Nabi, barokah atau tidak? Dahak, barokah atau tidak? Barokah, dahak kita. Makanya dahak Nabi tidak pernah sampai ke tanah. Setiap Nabi berdahak itu diambil oleh para sahabat, kemudian dijadikan minyak wangi di tubuhnya. Itu kalau dahak Nabi. Kalau kita, jangankan dahak orang lain, dahak kita sendiri pun kita tidak mau. Iya atau tidak? Ya. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, contoh Ummu Sulaim. Nabi ini kalau tidur sering berkeringat, karena memang Nabi qaidullah dan memang keadaannya. Kalau kita alhamdulillah ada AC, ada kipas angin. Setiap Nabi berkeringat, keringat Nabi itu tidak pernah jatuh, diambil, dikumpulkan, dimasukkan ke dalam botol. Kemudian untuk apa? Ketika Nabi terbangun, apa yang kalian lakukan? Apa kata para sahabat dan sahabiat? Kami mengumpulkan keringatmu ya Rasulullah. Untuk apa? Kami jadikan minyak wangi untuk keluarga kami dan anak-anak kami. Keringat Nabi. Kalau keringat kita, itulah perbedaan Nabi SAW. Keringat Nabi indah ibarat kasturi. Keringat kita mungkin bau terasi. Intinya ya ikhwatul Islam, jadi ada sesuatu yang tidak boleh kecuali khusus untuk Nabi SAW. Dan selalu kita ingatkan yang demikian. Nabi sudah dijamin oleh Allah barokah semuanya. Rambut Nabi barokah, ludah Nabi barokah, air liur Nabi barokah, usapan Nabi barokah, semuanya barokah. Karena Nabi memang barokah. Kalau kita tidak ada jaminannya, walaupun harapan kita ingin menjadi manusia yang mendapatkan keberkahan, harus kita bedakan antara dua. Ada di antara kita yang berharap keberkahan. Kita ingin mendapatkan keberkahan. Misalnya ada tempat-tempat yang Allah jadikan keberkahan. Makkah barokah, Madinah barokah, semuanya barokah.
Al-Quran barokah, Zam-Zam barokah. Kenapa kita mengatakan barokah? Karena Allah yang mengatakan, Nabi yang menyebutkan. Kalau kita tidak ada jaminan, walaupun harapan kita, dengan kita berada di tempat yang barokah, dengan kita meminum air yang barokah, kita ingin mendapatkan keberkahannya. Bisa dibedakan antara dua perkara. Kalau Nabi SAW sudah pasti barokahnya. Dan itu bukan kisah yang pertama. Artinya dikala Ali bin Abi Thalib sakit matanya, dipanggil oleh Nabi, kemudian dibuat ludah oleh Nabi SAW sehat. Itu bukan cerita yang pertama. Ada lagi cerita yang lebih dahsyat lagi dibandingkan dengan Ali bin Abi Thalib. Terutama dikala terjadi perang Uhud. Ketika terjadi perang Uhud, kita tahu bagaimana musibah yang melanda kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memberikan, kita tidak bisa mengatakan kaum muslimin kalah di sana. Kita tidak mengatakan kaum muslimin kalah di perang Uhud. Karena setelah perang Uhud ini, ikhwatul Islam, ada lagi peperangan berikutnya. Kemudian ada lagi perang Badar yang kedua. Badar itu ada dua. Yang pertama perang Badar, yang kita ketahui pada tahun kedua Hijriah. Ada lagi perang Badar yang berikutnya. Perang Badar yang berikutnya, Nabi sudah sampai di Badar. Namun kaum musyrikin mereka tidak berani datang ke Badar. Dan itu setelah terjadi perang Uhud. Artinya perang Uhud kita tidak bisa mengatakan kaum muslimin diberikan kekalahan 100%. Tidak. Ada unsur kemenangan di sana. Karena setelahnya ada lagi peperangan berikutnya. Dan kaum muslimin, alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan yang lebih. Dan orang-orang musyrikun pun mereka tidak berani setelahnya datang untuk melawan kaum muslimin. Artinya kita tidak bisa mengalahkan Uhud itu betul-betul kaum muslimin mendapatkan kekalahan. Iya, banyak di antara mereka yang syuhada, yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, banyak mereka yang luka. Iya, tapi mereka tidak kalah sepenuhnya. Hanya Allah ingin memberikan pelajaran saja, terutama bagaimana makna daripada ketaatan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, dikala terjadi perang Uhud, banyak di antara para sahabat yang cedera. Salah satunya ada sahabat yang masuk anak panah di matanya. Berarti kalau masuk anak panah di mata ikhwatul Islam, harapan tidak mungkin lagi sehat. Kemudian dia ini datang mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi setiap kali ada para sahabat yang datang mengadu kepadanya, Nabi selalu memberikan pilihan kepada mereka. Kalau kalian sabar, untuk kalian surga. Tapi kalau tidak, aku doakan kalian. Para sahabat tetap semuanya masuk dalam surga. Tapi Nabi mengajarkan mereka bagaimana mereka supaya senantiasa menggantungkan harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sahabat ini datang kepada Nabi. Kemudian mengatakan, ya Rasulullah, mataku dan keluargaku. Artinya karena mungkin bisa jadi istrinya tidak lagi melihat dirinya sebagaimana yang dulunya. Kemudian Nabi SAW mendoakan dirinya. Kemudian mata tadi yang mungkin tidak ada harapan lagi untuk sehat-sehat sembuh, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan itu lebih dahsyat lagi daripada kejadian yang terjadi kepada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib hanya sekedar sakit mata. Kalau sahabat ini matanya sudah hilang karena anak panah. Artinya dikala terjadi kepada Ali yang demikian itu bukan yang pertama kalinya. Kemudian di kota Islam lanjut daripada cerita tersebut. Ketika Ali radhiyallahu taala anhu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala keesokan harinya, maka dia mulai memimpin kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib itu kalau kita ingin mengetahui kekuatannya, maka lihatlah dikala terjadi perang Khaybar. Disebutkan oleh sebahagian sahabat yang melihat Ali bin Abi Thalib. Khaybar itu adalah benteng yang sangat kuat sekali. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya di dalam Al-Qur'an yang disebut dengan Suratul Hasyr. Suratul Hasyr itu adalah surat yang berbicara tentang perang yang ada di sana. Kemudian mereka memiliki benteng yang sangat raksasa, yang sangat besar, pintunya juga pintu yang sangat besar. Pada waktu itu ikhwatul Islam, Ali maju dan dilihat oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, terutama dikala Ali mengangkat pintu Khaybar, benteng Khaybar tersebut. Coba kita bayangkan, anggaplah kita bayangkan pintu Masjid Nabawi misalnya. Mungkin 20 orang kita tidak bisa mengangkatnya. Dan biasanya pintu benteng bukan pintu yang main-main, terutama benteng, namanya benteng. Nah, Ali radhiyallahu taala anhu diberikan kekuatan oleh Allah sehingga para sahabat yang lain heran, dia angkat sendirian. Ali itu bukan orang main-main. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang diberikan kekuatan yang kuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah pun berikan kemenangan kepada kaum muslimin yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kemudian di kota Islam, ketika diberikan kemenangan, maka tentunya orang Yahudi tidak pernah berhenti untuk memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun mereka sudah kalah. Makanya di dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna imra'atan yahudiyatan atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syatin masmumah. Ada salah seorang wanita Yahudi
dia mencari cara bagaimana untuk membunuh Nabi SAW. Dan dia bertanya kepada para sahabat yang lainnya, apa makanan yang paling disukai oleh Rasulullah SAW? Karena memang kita ikhwatul Islam, kalau ada makanan dari ahlul kitab, boleh kita tidak memakannya. Ahlul kitab boleh bagi kita memakannya. Misalnya ada tetangga kita yang Yahudi atau Nasara, kemudian memberikan kepada kita hadiah ayam goreng misalnya. Boleh tidak kita memakannya? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena mereka ahlul kitab, walaupun terjadi perselisihan para ulama. Dan kemudian kalau kita membacanya adalah dengan mengucapkan bismillah. Tapi apabila ada di antara tetangga kita yang mungkin bukan Yahudi, bukan Nasara, seperti misalnya, maaf ya, seperti Hindu atau Buddha misalnya, kemudian menghadiahkan kepada kita ayam goreng, boleh kita tidak memakannya? Boleh atau tidak? Nah, boleh atau tidak? Boleh kita memakannya atau tidak? Mungkin pertanyaannya ini ya, Masya Allah, tidak boleh karena mereka bukan ahlul kitab. Itu kaidahnya. Ahlul kitab itu ikhwatul Islam, disebutkan ahlul kitab itu adalah orang Yahudi dan orang Nasara. Nah, dikala Nabi SAW, wanita ini bertanya kepada sahabat Nabi, apa makanan yang paling disukai oleh Nabi? Nabi itu paling suka kambing. Kalau kita mungkin tidak suka ya, kolesterolnya banyak. Nabi SAW paling suka kambing. Dan yang paling disukai oleh Nabi adalah bagian pahanya. Itu adalah makanan yang disukai oleh Nabi SAW. Nah, wanita ini bertanya kepada sahabatnya, sahabat Nabi, apa makanan yang paling disukai oleh Nabi? Maka para sahabat mengatakan, Nabi paling suka kambing dan bagian pahanya. Maka wanita ini masak kambing, ingin menghadiahkan kepada Nabi SAW. Dan itu sesuatu yang biasa. Apabila ada di antara mereka yang memberikan hadiah kepada Nabi, ahlul kitab atau kaum muslimin, Nabi SAW tidak pernah menolaknya. Karena memang Nabi tidak pernah menolak hadiah. Iya, Nabi tidak menerima sedekah. Keturunan Nabi juga tidak menerima sedekah. Karena sedekah itu adalah, kenapa Nabi tidak menerima sedekah dan juga keluarganya? Karena disebutkan sedekah itu adalah untuk mensucikan harta kaum muslimin. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Sedekah itu adalah untuk mensucikan harta kaum muslimin. Berarti yang dikeluarkan ini, itulah bahasanya. Maka Nabi dan keluarga Nabi tidak pantas untuk menerima sedekah, tapi Nabi menerima hadiah. Makanya kalau ada di antara keluarga Nabi, tidak boleh bagi kita memberikan kepada mereka sedekah, tapi dianjurkan bagi kita memberikan hadiah. Karena tidak semua mereka diberikan kelebihan secara finansial. Ada di antara mereka yang mungkin tidak kaya, kemudian mereka tidak boleh menerima sedekah. Tidak mungkin kita membiarkan keluarga Nabi demikian begitu saja. Maka kita memberikan kepada mereka hadiah namanya. Karena sedekah biasanya diberikan kepada yang sifat-sifatnya miskin, fakir, dan yang semisalnya. Tapi kalau hadiah boleh diberikan kepada yang kaya, boleh diberikan kepada yang miskin. Sedekah itu khusus kepada asnaf yang telah disebutkan. Tapi kalau hadiah itu bebas kepada yang kaya, yang miskin, maka boleh bagi kita untuk memberikan hadiah tersebut. Dan alhamdulillah kalau di sini banyak sekali keluarga Nabi SAW. Bahkan dosen-dosen kami itu semuanya, atau banyak di antara mereka yang keluarga Nabi, ada yang Hasani, ada yang Al-Husaini. Kalau ada di antara mereka yang kurang mampu, tidak boleh mereka menerima sedekah, tapi mereka menerima hadiah. Nah, begitu juga dengan Nabi SAW. Nabi SAW, dikala ditawarkan oleh wanita ini sebuah makanan yang sangat lezat sekali, makanan kambing, kemudian diberikan kepada Nabi sebagai hadiah. Namun sayangnya kambing ini sudah diberikan racun, terutama di bagian pahanya. Ikhwatul Islam, fa'akala minha, maka Nabi SAW memakan daripada makanan tersebut. Para ulama mereka berbeda. Bagaimana Nabi SAW memakannya? Ada di antara mereka yang menyebutkan Nabi SAW memakannya kemudian menelannya. Nabi SAW yang kedua, Nabi SAW mengunyahnya kemudian membuangnya. Terlepas daripada dua perbedaan para ulama tersebut, tapi intinya apabila racun sudah sampai ke mulut, maka itu akan memberikan bahaya yang luar biasa. Makanya bagi kita ikhwatul Islam, terutama yang Allah berikan kemudahan datang ke kota Madinah, di antara salah satu untuk menangkal, membentengi diri dari racun adalah kurma yang ada di Madinah, yang tumbuh di Madinah, terutama yang bernama ajwa. Kalau seandainya kita tidak bisa membeli ajwa, boleh kurma yang mana saja, selama dia tumbuh di dalam tanah haram yang ada di Madinah. Bisa dipahami?
Jadi misalnya apabila ada di antara kita yang ke Mekah, ke Madinah dulu, maka bawa korma-korma yang ada di Madinah yang tumbuh di tanah haram, bukan di semua Madinah, tapi yang tumbuh di tanah haram. Maka itu merupakan di antara salah satu cara kita menangkal daripada racun tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akala minha, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakannya. Di dalam sebuah riwayat ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memakannya, maka makanan ini berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan makan diriku karena aku sudah diracuni. Dan itu merupakan di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang berbicara, kita harus tahu, yang berbicara itu bukan hanya manusia. Dan tidak semua mereka yang berbicara harus ada mulut dan ada lisannya. Yang berbicara itu banyak. Makanan tadi yang tadi dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara. Apa yang dia bicarakan kepada Nabi? Fa inni masmu'ah. Aku sudah diberikan racun. Di dalam riwayat yang lain di ikhwatul Islam, para sahabat Nabi menyebutkan, kunna nasma' tasbihat ta'am wa huwa yukal. Kami kadang-kadang dikala makan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami dengarkan makanan ini mengucapkan tasbih, tahmid, takbir kepada Allah, dan dia sedang dimakan. Dan itu bukan Nabi saja yang mendengarkannya, sahabat juga mendengarkannya. Begitu juga ada batu yang ada di kota Madinah. Sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul, Nabi selalu mendengarkan ada orang yang mengucapkan salam. Padahal Nabi belum lagi menjadi Nabi dan menjadi Rasul, tapi ada yang mengucapkan salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Keselamatanlah untukmu ya Rasulullah. Nabi pada waktu itu belum lagi menjadi Nabi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah? Kalau kita ke Mekah, aku akan tunjukkan kepada kalian di mana lokasi batu kerikil ini. Artinya batu mengucapkan salam. Mana lisannya? Mana mulutnya? Tidak ada. Apa maknanya ikhwatul Islam? Tidak semua yang berbicara harus ada lisannya, harus ada mulutnya. Dan itu dikembalikan kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Bisa dipahami? Dan di antara salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah berbicara. Makanya Al-Qur'an yang kita baca disebut dengan kalamullah. Apa arti kalam? Kalam, bicara. Itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah berbicara. Bagaimana? Kita tidak tahu. Sama dengan batu kerikil atau makanan yang tadi diracun. Kemudian dia berbicara kepada Nabi. Kalau ada di antara kita bertanya, bagaimana dia berbicara? Kita tidak akan pernah tahu. Yang kita tahu, dia berbicara kepada Nabi. Padahal itu makanan yang sudah dimakan. Makanya ada sebuah kisah yang selalu kita angkat. Kisah yang ada di kota Madinah. Sebelum ada mimbar Nabi yang mulia. Jadi dulu sebelum Nabi ada mimbar, Nabi selalu memegang pohon kurma. Pohon kurma yang itu adalah bagian tiang Masjid Nabawi bagian depan. Nabi selalu berpegang kepada pohon kurma ini. Kemudian ada mimbar. Setelah ada mimbar, tentunya Nabi tidak lagi berpegang kepada pohon kurma ini. Ini tiang masjid. Yang mana tiang Masjid Nabawi adalah tiang kurma atau pohon kurma. Kemudian dikala Nabi ingin berkhutbah, berceramah, maka ada suara tangisan seperti tangisan bayi. Dilihat ke kanan, ke kiri, nggak ada bayi di sana. Ternyata yang menangis itu adalah pohon kurma. Pohon kurma bagaimana dia menangis? Dari mana keluar suaranya? Mana lisannya? Mana mulutnya? Tidak ada, tapi dia menangis. Kenapa dia menangis? Karena dia ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kapan dia baru berhenti menangis? Nabi akhirnya turun dari mimbarnya, mendekati pohon kurma, memegangnya sebagaimana yang biasa dilakukan oleh Nabi. Baru tangisannya reda sedikit demi sedikit, ibarat seorang anak kecil yang diambil oleh ibunya kemudian diberikan kepada mereka ASI. Hilang tangisannya. Padahal itu pohon kurma yang sudah tidak lagi hidup. Artinya yang berbicara itu banyak, tapi bagaimananya kita tidak tahu. Allah juga berbicara, makhluk juga berbicara, tapi berbeda antara Allah berbicara dengan makhluknya. Allah mendengar atau tidak? Mendengar. Makhluk mendengar atau tidak? Mendengar, sama-sama mendengar. Tapi bagaimana hakikatnya kita tidak tahu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kita contohkan ikhwatul Islam. Allah menyebutkan di dalam surah Al-Insan, ayat yang semua kita hafal. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahr lam yakun syai'an mazkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Ini cerita tentang kita, tentang manusia. Kami jadikan mereka dari sesuatu yang tidak ada. Kemudian dikala Allah adakan mereka, faj'alnahu, kami jadikan mereka sami'an
basira. Kami jadikan mereka mendengar dan melihat. Itu sifat manusia, mendengar dan melihat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan di dalam Al-Qur'an yang sangat banyak, wa kana Allahu sami'an basira. Kalimatnya sama. Sama-sama mendengar, sama-sama melihat. Tapi samakah pendengaran Allah dengan pendengaran manusia? Tidak akan pernah sama. Samakah melihat Allah dengan melihat manusia? Tidak akan pernah sama. Tapi bahasanya sama. Bagaimana hakikatnya tidak akan pernah sama. Karena kita berbicara tentang zat yang maha gaib, yaitu Rabbul Izzati wal Jalalah, yang kita tidak akan pernah tahu tentang hakikatnya. Tapi sifatnya disebutkan oleh Allah. Salah satunya adalah berbicara. Makanya yang berbicara itu bukan hanya manusia. Benda mati, makhluk yang lainnya juga berbicara. Salah satunya adalah makanan tersebut. Kemudian dikala makanan ini berbicara, ikhwatul Islam, dia mengatakan kepada Nabi SAW, aku sudah diracun. Maka tadi makanan Nabi menyebutkan, atau sebagian para ulama mengatakan makanan ini sudah ditelan. Ada lagi mengatakan dikala makanan ini dikunyah oleh Nabi, makanan ini memberitahukan kepada Nabi, aku ini sudah diracun, sehingga Nabi membuangnya. Tapi bagaimanapun ikhwatul Islam, racun itu tetap sudah ada di mulut Rasulullah SAW. Sehingga dari sinilah para ulama itu berbeda. Nabi itu wafat. Tidak wafat sebagai manusia biasa, atau wafat sebagai seorang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa jawabannya? Nabi itu wafat sebagai manusia biasa, sebagaimana wafatnya manusia biasa, atau wafatnya sebagai seorang yang syahid di jalan Allah. Perbedaan kita ikhwatul Islam, dikala para ulama mereka berbeda. Ada yang menyebutkan wafat sebagaimana wafatnya manusia biasa. Ada lagi yang menyebutkan Nabi wafat sebagai seorang yang syahid. Kalau Nabi wafat sebagai seorang yang syahid, berarti kedudukan Nabi lebih lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah karena racun ini. Kalau Nabi wafatnya gara-gara racun ini, berarti Nabi SAW wafat sebagai seorang apa? Syahid. Tapi ada lagi yang mengatakan, bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan kepada Nabi SAW? Bukankah Nabi itu maksum? Iya, Nabi maksum, tapi kemaksuman Nabi SAW, kita harus ingat, Nabi maksum, tapi ada poin-poin sisi-sisi di mana Allah memaksumkan Rasulullah SAW. Tapi yang berkaitan dengan penciptaan manusia, maka tentunya ada pengecualian dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi SAW. Walaupun yang demikian itu merupakan perbedaan di antara para ulama. Kemudian kita lanjutkan di ikhwatul Islam. Faji'a biha. Kemudian wanita Yahudi ini yang tadi membuat makanan yang diracuni dibawa kepada Nabi SAW, dipanggil. Fasa'alaha an dzalik. Nabi pun bertanya kepadanya. Faqalat aradtu li'aqtulah. Apa jawabannya? Wahai fulana. Dan kebetulan nama wanita ini disebutkan oleh ahli sejarah adalah Zainab. Dia ditanya oleh Nabi SAW, kenapa kamu melakukan yang demikian? Jawabannya mudah saja. Aradtu li'aqtulak. Aku ingin membunuhmu. Allahu Akbar. Itulah orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak akan pernah ridho kepada Nabi. Kalau mereka tidak ridho kepada Nabi, apakah mungkin mereka ridho kepada kaum muslimin? Kepada Nabi saja ikhwatul Islam, siang dan malam mereka membuat makan untuk Nabi. Itu Nabi yang mereka tahu sifatnya, yang mereka tahu tentang Nabi, lebih tahu lagi daripada anaknya. Bukankah Allah mengabarkan di dalam dua tempat, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang yang diberikan kitab, orang Yahudi dan orang Nasara, mereka tahu tentang Nabi sebagaimana mereka mengenal anaknya. Tidak ada satupun yang tertutup dari Nabi SAW. Semuanya mereka tahu. Sampai tahilalat Nabi di belakang punggungnya, di bagian kiri, ada namanya khatamun nubuwah. Kalau bahasa kitanya tahilalat lah, ada warna hitam. Yang mana warna hitam ini, itu disebut dengan khatamun nubuwah. Tanda kenabian, tanda lahir atau apapun namanya. Mereka tahu. Padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan Nabi SAW. Kita saja tidak tahu. Mereka tahu. Dari mana mereka tahu? Dari kitabnya. Sedemikian detailnya Allah mengkabarkan bahwa akan ada Nabi terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang terjadi? Walan tardu ankal yahud walan nasara. Mereka tidak ridho kepada Nabi, maka mereka pun tidak akan pernah ridho kepada umat Nabi SAW. Kemudian apa jawaban wanita ini? Aradtu li'aqtulak. Aku ingin membunuh dirimu. Qal ma kana Allah liyusallitaki alaika ala dzalik. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Engkau tidak mungkin dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membunuh dirimu, karena Allah sudah pasti menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mengatakan, ala naqtulaha ya Rasulullah, tidakkah kita membunuhnya? Qala la, fama ziltu a'rifuha fi lahawati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, apakah kita tidak membunuhnya?
Maka Nabi mengatakan tidak, karena Nabi SAW diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, sesungguhnya bekas daripada racun yang termakan oleh Nabi, senantiasa aku masih bisa melihatnya di anak-anak lidah atau di lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di lahawati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi artinya ikhwatul Islam, itulah padahal Khaybar terjadi pada tahun ke-7 Hijriah, dan baru pada akhirnya Nabi merasakan sakit daripada makanan ini ketika terjadi pada tahun atau pada tahun ke-11 Hijriah. Artinya lebih daripada 3 tahun. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun mengatakan, "Fahadha awanu wajadtum qita'i abhuri min dhalika as-sum ya Aisyah." Ini merupakan waktunya, ini adalah waktunya. Ini merupakan mukjizat dari Allah kepada Nabi. Ini adalah waktunya di mana bekas daripada racun yang pernah aku makan di Khaybar, sekarang waktunya memutuskan urat leherku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya di antara salah satu yang menyebabkan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah racun yang pernah dimakan oleh Nabi di kala terjadi perang Khaybar. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita mengetahui sedikit demi sedikit tentang cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus tentang wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana pula akhir cerita Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah pembahasan berikutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insya Allah Taala. Insya Allah sampai di sini semuanya paham ya. Kemarin ada yang bertanya, ya silakan. Salam. Saya mau tanya Ustaz mengenai haji kemarin. Haji ya. Ya kan, seperti kita ketahui Indonesia kan tingkatan haji sekarang semakin lama untuk antriannya. Iya. Dan sekarang ada baru-baru haji seperti haji furoda. Iya. Ya, tapi haji furoda itu kan keluarnya dia di akhir-akhir. Iya. Kadang gagal seperti tahun lalu banyak Iya. yang gagal. Nah, yang resmi kan hanya haji furoda, haji reguler dan Haji plus. Iya. Nah, sekarang ini banyak di Indonesia itu haji-haji tanpa antri yang mereka katanya pakai visanya visa multiple atau Iya. visa ziarah. Nah, itu seperti apa untuk visa? Ini pertanyaannya adalah berkaitan dengan haji, karena kemarin kebetulan kita membahas sedikit tentang haji kota Islam. Sekarang visa haji kita tahu visa reguler, haji plus dan haji furoda itu adalah di antara salah satu yang diizinkan. Kemudian sekarang ada cerita, karena antrian memang panjang ya, di daerah kita lumayan 20 tahun, ada yang 25, bahkan ada yang 30 ya. 45 sekarang. Kalau di daerah Anda dengar, kalau di daerah tetangga kita di Malaysia itu lebih panjang lagi antriannya. Berapa tahun kalau di Malaysia? Berapa? Seumur hidup ya. Berarti lahir dalam surat tar gitu ya. Allahu Akbar. Tapi mau gimana lagi ikhwatul Islam? Kita hanya sekedar berusaha saja. Nah, kalau seandainya kita tidak bisa, apakah boleh kita dengan haji dengan menggunakan visa ziarah? Ingat, jangan melaksanakan ibadah haji kecuali melalui peraturan yang diizinkan oleh antara dua negara. Diizinkan oleh negara kita dan diizinkan oleh negara sini. Kalau tidak diizinkan, apa gunanya kita berhaji? Apakah pasti kita mendapatkan pahala dengan haji? Orang yang beribadah apakah pasti pahalanya? Pasti atau tidak? Belum pasti. Kadang hajinya tidak sempurna, kadang hajinya tidak bagus, belum pasti. Kalau kita melanggar aturan, terutama demi kemaslahatan kaum muslimin, apakah pasti dosanya? Pasti dosanya atau tidak? Kemarin terjadi ikhwatul Islam tahun ini, yang mana tahun ini merupakan tahun yang agak sedikit, membuat lebih daripada 700, terutama dari negara kita 700 orang yang meninggal. Siapa yang bertanggung jawab? Yang haji-haji yang ini, yang tidak mau antri ini. Bukankah budaya antri itu adalah budaya kita? Antri itu bukan hanya beli KFC ya, tapi antri juga pergi haji. Kalau tidak sanggup jangan dipaksakan. Tahun kemarin 700 orang yang meninggal. Kenapa? Banyak yang kadang satu travel itu ada 12 bis. Visanya visa ziarah, visa ini. Kemudian di mana tempatnya? Mereka yang menceritakan, mereka bertanya, Ustaz kami haji sembunyi-sembunyi. Mereka menyebutkan, kalau sembunyi-sembunyi itu benar atau salah? Mereka yang menyebutkan, bukan kami yang menyebutkan. Artinya, lihat peraturan. Kalau peraturan boleh, lakukan. Kalau tidak boleh, jangan dilakukan. Allah tidak mewajibkan kita melakukan sesuatu yang di luar kesanggupan kita. Makanya haji adalah ibadah man istata'a ilaihi sabila. Siapa yang bisa melakukannya? Kalau tidak bisa kita paksakan, dikhawatirkan jangankan dapat pahala, bisa jadi ada mudarat yang luar biasa. Iya, mungkin kita tidak tahu mudaratnya, tapi tahun ini ada 700 kaum muslimin yang meninggal. Itu baru dari satu negara, belum lagi dari negara lain. Karena mereka tidak ada tempat di sana. Di Mina terutama kepada musim panas sampai 50. Siapa yang bertanggung jawab? Karena banyak orang yang tidak mau antrian masuk menggantikan posisinya.
Yang lari, yang reguler, kita tahu umur mereka itu 60-70. Kasihan mereka, kita masih muda. Artinya, lakukan kalau ada peraturannya. Kalau tidak boleh kita memaksakan diri kita. Baik, barakallahu fikum ikhwatul Islam. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita bersama untuk melaksanakan ibadah haji yang mulia. Kalau kita tidak bisa berhaji, alhamdulillah masih ada kesempatan melakukan haji kecil yang disebut dengan umrah, dan semoga umrah kita semuanya adalah umratan mabrurah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kita tutup pembahasan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله